selamat dulu kepada Bapak Ibu yang lulus administrasi seleksi P3K Bapak Ibu, karena tidak semua orang bisa seberuntung Bapak Ibu ya. Mari kita siapkan dengan matang strategi menghadapi seleksi P3K bulan Desember 2024. Jadi Bapak Ibu tuh kalau mendapatkan kesempatan ini luar biasa ya. Jangan sampai kesempatan ini disia-siakan Bapak Ibu dengan ini ya, biasanya Bapak Ibu kan banyak sekali kegiatan di sekolah, belum kegiatan mungkin baik sebagai staf atau guru ya. Saya kira itu fokus dulu Bapak Ibu 2 minggu itu fokus dulu karena kita menjelang ujian gitu. Saya iya harus siap ya Bu Reni ya. Oke. Bapak Ibu perkenalkan dulu ya, mungkin karena saya di sini tuh pede banget ini. Teman-teman saya bimbel itu bimbingan belajar PPG gitu yang banyak begitu ya. Perkenalkan saya dengan Ibu Siti Juwariah Bapak Ibu. Saya guru sama guru di SMK gitu ya. Nah, kemarin mungkin kalau Bapak Ibu mengenal saya itu adalah di ini, saya adalah membimbing Bapak Ibu PPG gitu ya. Memang kalau PPG itu saya sudah 3 tahun Bapak Ibu. Itu kalau tidak kalau P3K saya biasanya hanya mendampingi di kabupaten saya gitu ya. Tidak belum pernah sampai bersama-sama seluruhnya itu belum pernah ya. Jadi di kabupaten saya biasanya mendampingi, diminta di kabupaten lain gitu ya, secara Zoom meeting biasanya seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau saya lihat jadwalnya, Bapak Ibu kan sekarang kan masih 5 sampai 11 November ya. 5 sampai 11 November ini pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah ya. Kemudian penarikan data final Selasa sampai Kamis 12 sampai 14 November. Penjadwalan seleksi kompetensi Jumat sampai Senin. Pengumuman daftar peserta, jadwal, lokasi seleksi nanti Bapak Ibu hari Selasa 26 November sampai Minggu 1 Desember. Jadi nanti Bapak Ibu mau di kota mana begitu ya. Biasanya ada yang lain kota, ada yang satu kota, kemudian di mana tempatnya. Nah itu. Kemudian pelaksanaan seleksi itu mulai Senin sampai Kamis 2 sampai 19 Desember 2024. Kemudian pengolahan nilai seleksi kompetensinya itu adalah Sabtu sampai Senin 7 sampai 23 Desember. Ini tergantung juga ini ya Bapak Ibu yang formasi yang Bapak Ibu lamar. Kemudian pengumuman hasil kelulusan seleksi kompetensi Selasa 23 sampai 31 Desember, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, ini ada di beberapa formasi tertentu. Selasa sampai Sabtu 10 sampai 21 Desember. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ya, kalau hari ini di Kamis, berarti Bapak Ibu minggu itu kalau saya prediksi minggu Senin itu mulai ujian, seumpama minggu itu Bapak Ibu biasanya ada dalam perjalanan gitu ya. Pengalaman saya mendampingi CPNS yang kemarin ada dalam perjalanan, jadi satu hari itu sudah saya kosongi gitu ya, sehingga Bapak Ibu meskipun dalam perjalanan keluar kota tidak terganggu. Jadi kita lembur pembelajarnya itu mulai tanggal 18 ya Bapak Ibu. Oke, jadi kurang 2 mingguan, 3 minggu dengan sekarang. Kalau sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 8. Tanggal 9. Nah, betul, tanggal 9, tanggal 10 itu kan besok Minggu. Nah, saya itu sepertinya Bapak Ibu yang peserta ini ya, yang PPG piloting 2 itu juga banyak yang piloting 3 juga banyak pesertanya yang ikut di kegiatan ini. Jadi kalau saya lihat jadwal itu kurang mungkin selesai mereka ujian gitu ya. Tanggal 16 mereka ujian, 18. Jadi 18 kita mulai setiap malam ya Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu bergabung di bimbel, bismillah kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Kisi-kisinya apa begitu. Biasanya banyak Bapak Ibu yang bertanya kisi-kisinya seperti apa gitu ya. Jadi masih merujuk pada surat Kemenpan nomor 347 tahun 2024, seleksi kompetensi terbagi menjadi 4 tes.
tes kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Jadi untuk kemudian ini saya ambilnya di detik Bapak Ibu. Berikut ini kisi-kisinya ya Bapak Ibu. Ada kompetensi teknisnya. Ini bertujuan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian kompetensi manajerialnya. Nah, kalau ini semua sama Bapak Ibu, yang berbeda ini nanti teknisnya. Di dalam soal teknisnya pun nanti yang berbeda soal biologi, fisika, kimia, dan guru agama dan lain-lain itu berbedanya di sini kompetensi teknis. Tapi berapa persen nanti masih akan saya ini ya Bapak Ibu, saya analisa dari tahun ke tahun dulu, gitu ya. Kompetensi manajerialnya, atas kompetensi manajerial ini bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Nah, ini ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perusahaan, dan pengambilan keputusan. Nah, dari penilaian ini Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah dikurangi. Kemarin ada sekitar 15. Nah, ini sudah ini ada sekitar 8 ya, sudah dikurangi banyak. Dan kalau Bapak Ibu ini juga soal kompetensi manajerial ini akan dinilaikan nanti kalau Bapak Ibu sudah menjadi P3K, kemudian nanti P3K juga akan ada naik pangkatnya Bapak Ibu. Selanjutnya juga akan bisa menjadi kepala sekolah. Itu tesnya tetap akan berlaku seperti ini Bapak Ibu. Ada namanya tesnya, uji kompetensi. Kemudian ada kompetensi sosial kultural. Selanjutnya tes kompetensi ini bertujuan untuk menilai pengetahuan, sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap memegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang dimiliki, yaitu ada kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati ya. Nah, ini juga sama untuk semua bidang. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dan non kognitif. Tes 1 ini bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas para peserta yang meliputi beberapa aspek seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, ini waktunya berapa Bu? Kalau durasi waktu tes kompetensi teknik, manajerial, dan sosial, waktunya itu 120 menit. Kemudian untuk wawancara itu waktunya 10 menit. Nah, kalau dari pengalaman yang sebelumnya, wawancara itu tidak dilakukan tanya jawab seperti itu ya Bapak Ibu, tapi dalam bentuk soal yang harus diselesaikan ya. Gitu. Jadi rencananya nanti jadwal bimbel itu akan saya mulai. Kompetensi teknis itu soalnya 90 Bapak Ibu. Kemudian kompetensi manajerial 25 soal. Kompetensi sosial kultural itu 20 soal dan wawancara itu 10 soal. Jadi pertemuan pertama saya mulai hari Senin 18 November, pertemuan kedua itu Rabu. Nah, kemudian selanjutnya itu hari Jumat tanggal 22, Sabtu tanggal 23. Ini adalah 4 pertemuan. Saya akan membahas kompetensi teknis. Memang soalnya agak banyak, 90 soal ya Bapak Ibu. Kemudian 3 pertemuan saya akan membahas kompetensi manajerial, yaitu Senin tanggal 25, Selasa, Rabu, ya, ini 3 hari. Saya akan membahas kompetensi manajerial itu seperti apa cara mengerjakannya ya. Kemudian kompetensi sosial kultural itu 2 pertemuan. Kamis tanggal 28 November sama Jumat tanggal 29 November. Wawancara itu 10 soal, yaitu pertemuan, 1 kali pertemuan Sabtu 30 November. Kemudian nanti Bapak Ibu tanggal 1 itu sudah persiapan mungkin yang tanggal 2 ujian gitu ya. Nanti ada yang lama ujiannya. Jadi nanti insya Allah materi
rekaman dan file seperti biasa akan saya share Bapak Ibu, tidak saya sembunyikan gitu. Karena saya dulu pernah ikut bimbel ya, bimbel CPNS kalau saya Bapak Ibu dulu. Jadi soal itu tidak dikasih hanya dikasih file kayak aplikasi gitu ya. Jadi kalau nggak dipelajari gitu, nggak buka aplikasinya nggak bisa gitu. Jadi kalau saya tidak akan saya share Bapak Ibu print, Bapak Ibu pelajari karena saya yakin Bapak Ibu masih mengajar, masih banyak sekali kegiatan baik di sekolah maupun di rumah ya Bapak Ibu. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu sekarang mulai tanggal 18 karena jadwalnya kita juga sudah padat, nanti juga ada tryoutnya Bapak Ibu. Saya ingin tahu Bapak Ibu sudah menguasai berapa persen ya gitu. Kemudian kalau di bimbel saya itu pasti insya Allah nanti ada doa bersama anak yatim. Semoga nanti kalau memang ini ya Bapak Ibu, semoga dipermudah urusannya Bapak Ibu lulus tahun ini. Jadi kalau Bapak Ibu PPG tahun ini, P3K tahun ini gitu ya, semoga itu lulus di tahun ini sehingga tahun depan Bapak Ibu bisa berkarya sebagai guru itu fokus pada orientasi peserta didik beneran Bapak Ibu. Jadi kalau guru, saya pernah mendengar rektor LDLPTK saya ya Bapak Ibu, kalau guru itu tidak sejahtera, terus mau mikir siswa itu bagaimana gitu ya. Nah, saya juga berharap Bapak Ibu di sini nanti lulus semuanya, baik itu PPG-nya, baik P3K-nya, dipermudah urusannya, sehingga nanti Bapak Ibu lebih fokus kepada pendidikan anak-anak ya.